Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana shahra siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi muzahidin at-ta'irin. Amma ba'd. Jamaah qiyamul Ramadan, alhamdulillah kita sudah memasuki malam yang ketujuh. Berarti kita sudah melaksanakan puasa 6 hari. Pada kesempatan malam hari ini kita akan menyambung cerita kita pada kutub yang 3 hari lalu. Pentingnya kita mengingat akan kematian, yaitu sebuah cerita yang diceritakan di dalam sebuah hadis nomor 30 yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Kutubus Sittah, yaitu dari beberapa perawi-perawi yang menjelaskan di sini tentang ciri-ciri kematian. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Abu Sa'id Al-Khudri. Diceritakan di sini bahwasanya kehidupan setelah kematian yang dimaksud adalah apa yang kita lalui setelah roh keluar daripada jasad kita. Maka hal yang pertama di sini, ketika roh sudah keluar dari jasad kita, maka terdengarlah baginya 3 kali panggilan. Panggilan yang pertama, wahai anak Adam, apakah engkau meninggalkan dunia atau dunia meninggalkanmu? Kemudian panggilan yang kedua, wahai anak Adam, apakah engkau yang menghimpunkan dunia atau dunia yang menghimpunkanmu? Yang ketiga, wahai anak Adam, apakah engkau yang melupakan dunia atau dunia yang melupakan engkau? Dari panggilan ini di dalam hadis diceritakan di sini adalah ketika roh baru keluar daripada jasad. Oleh karena itu orang yang meninggal, yang baru meninggal itu diletakkan mengarah ke kiblat, kakinya yang mengarah kiblat. Jadi ketika dibangunkan otomatis ini menghadap kiblat. Nah itu kenapa? Karena akan ada menghadapi 3 panggilan ini. Ketika roh dikeluarkan, maka mayat dibaringkan atau dirabahkan mengarah ke kiblat, kaki menginjak kiblat. Jadi bila orang hajar mati itu arahkan batisnya menginjak kiblat, jangan seperti ia diletakkan ketika disolatkan ataupun diletakkan di liang lahat. Karena begitu mayat diletakkannya akan menghadapi 3 panggilan ini. Yang pertama tadi panggilannya adalah, wahai anak Adam, apakah engkau meninggalkan dunia atau dunia meninggalkanmu? Siaplah, sudah kita membahas. Apa jawaban kira-kira ini? Andainya kita ini merasakan mati, anggap aja kita mati berdahulu, ada panggilan. Misalnya terdengar di telinga kita, engkaukah yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan engkau? Apa kira-kira jawaban kita? Kalau jawaban kita yang meninggalkan dunia, maka disinilah kadang-kadang mayat yang merintih, kadang-kadang nalih matinya ya. Karena ia takut ketika roh keluar daripada jasad itu ada kekhawatiran akan harta dunia. Makanya aku yang meninggalkan dunia ini akan berasa kehilangan, atau dunia yang meninggalkan engkau. Dunia itu adalah jabatan, harta dan sebagainya. Itu semua dunia ya. Jadi kalau kita jawab kedua-duanya ini sama menderita akhirnya. Kemudian Wahai anak Adam, apakah engkau menghimpunkan dunia atau dunia yang
yang menghimpunkan kau. Maksudnya apa? Artinya kita malah karena ada cinta lagi, ada perlu lagi dengan dunia, atau apa? Atau dunia kan akan menginginkan kita lagi. Itu maksudnya. Jadi apa? Di sini jelas dari panggilan ini menerangkan apapun yang kita miliki, kecintaan kita akan dunia selama ini, ternyata kita tertipu akan dunia. Maka Tuhan sudah mengkatakan dunia adalah tipu daya. Selama ini manusia berperang, selama ini manusia berdebat, saling hantam, saling serang hanya karena urusan dunia. Hati-hati pada saat kematian dunia akan bertanya masalah ini. Kemudian, wahai anak Adam, apakah engkau yang melupakan dunia atau dunia yang melupakanmu? Maksudnya di sini apa? Apakah kita tadi, harta kita tadi ingat lagi lawan kita, atau kita yang ingat lagi lawan harta, sehingga kita berani meninggalkannya atau melepaskannya? Di sinilah titik kegelisahan mayat itu. Makanya orang mati itu macam-macam terjadi bentuknya, yang ditampakkan itu segala macam. Karena orang mati itu sedang jadi orang mati itu banyak yang dihadapi, ada banyak pertanyaan. Tapi malam hari ini kita ungkapkan 3 pertanyaan dulu. Insya Allah malam berikutnya akan kita ungkap pertanyaan berikutnya. Jadi panjang ya, ada 3 lembar yang akan kita jelaskan. Jadi ini mayat yang hanya mati ditanya dengan 3, kemudian nantinya ketika mayat diletakkan di pemandian ada 2 pertanyaan. Jadi mayat itu perjuangannya sangat luar biasa. Hanya mati sudah menghadapi langsung. Kemudian mayat diletakkan di pemandian, ia pulang. Kemudian mayat diletakkan di atas kain kafan, ia pulang. Kemudian mayat digotong, diangkut, diusung, masukkan ke dalam keranda untuk menuju tempat sholat. Ditanya pulang waktu diusung itu ditanya. Kemudian ketika mayat diletakkan ingin disolatkan, ditanya lagi. Kemudian mayat diletakkan di samping kuburnya, ditanya lagi. Kemudian mayat diletakkan di liang lahat, ditanya lagi. Kemudian mayat setelah ditinggalkan yang mengantar, ditanya lagi. Itulah fase-fase kehidupan kita setelah kematian yang akan kita hadapi. Namun pada malam hari ini kita cukup sampai mempelajari, menerangkan tentang apa yang dilalui setelah roh keluar daripada jasad kita. Jadi kita nantinya akan menghadapi 3 pertanyaan. Sanggupkah kita menjawab pertanyaan itu? Yang selama ini hidup kecintaan akan dunia merusak hati kita ketika kegelisahan akan dunia. Saat ada duit, saat kurang duit, saat apa aja, ini malah jadi bentrok, malah jadi perdebatan, malah jadi perkelahian, malah jadi perselisihan, baik dalam rumah tangga, berkawan dan sebagainya. Kan dunia sebenarnya tertipu. Hati-hati, kita akan alami nantinya ketika roh keluar daripada jasad. Nyamanlah. Orang banyak berkata nyaman sudah sikit dia, ada sakit lagi. Padahal sangat luar biasa yang dihadapi ketika roh keluar daripada jasad itu. Hanya mati, berat sudah sidangnya, hanya mati. Cukup 3 pertanyaan saja, mayat sudah luar biasa. Disitulah makanya kalau ada orang mati itu diletakkan, maka kita harus sunyi, senyap, karena mayat ini sedang menghadapi pertanyaan, sedang menghadapi sidang. Insya Allah pada malam besok kita akan kembali membahas, menerangkan tentang apabila mayat diletakkan di tempat pemandiannya, maka apa yang terjadi ketika mayat dimandikan. Sebagai gambaran, ketika mayat dimandikan, maka kita ditanya, wahai anak Adam, kemana kekuatan jasad engkau? Kenapa sekarang engkau lemah?
Kemudian kita ditanya lagi, kemana lidah engkau yang fasih? Kenapa sekarang engkau bisu? Ditanya lagi, kemana telinga engkau yang sering mendengar? Kenapa sekarang engkau tuli? Nih, jadi kita selama hidup nantinya kemana menggunakan jasa, kemana mengarahkan lidah, ini lebih kepada semasa hidupnya orang yang suka menggunjing atau orang yang menggibah, dan menggunakan telinganya kadang pernah mendengar kepada hal-hal kebenaran. Ia tuli ketika disampaikan ayat-ayat Tuhan. Ini maksudnya. Insyaallah akan kita jelaskan di malam yang ke-8. Untuk itu kita sudahi dulu untuk pada malam yang ke-7 ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama